Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pertama marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia dari Allah. Allah masih memberi kita kesempatan untuk kita senantiasa memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah, dan semoga Allah senantiasa jaga iman Islam kita, Allah istiqomahkan kita hingga akhir hayat kita. Amin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mungkin di kesempatan ini ingin sedikit mereview, artinya menyampaikan yang sebelumnya sudah pernah disampaikan, karena memang saya belum sempat mengulas hal-hal yang pernah saya pelajari dan saya sampaikan. Jadi belum sempat mengulas hal yang baru lagi gitu. Jadi menyampaikan terkait apa yang sudah pernah saya sampaikan, cuma memang belum terlalu jauh, yaitu terkait dengan makanan. Terkait dengan makanan. Sebagaimana kita tahu, kita sering mendengar istilah you are what you think gitu kan. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Nah, sama juga dengan makanan. You are what you eat gitu. Kamu adalah apa yang kamu makan. Mungkin akan berkelanjutan nanti karena memang nggak cukup sampai di sini. Jadi nanti akan membahas tentang adab-adab makan dan bagaimana cara Nabi mengajarkan, menyampaikan terkait kita mengkonsumsi makanan. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kenapa ada istilah kamu adalah apa yang kamu makan? Karena memang dari makanan yang kita konsumsi ini akan berdampak pada hal-hal yang kita lakukan. Makanan itu kan sifatnya mendarah daging ya di dalam tubuh kita, sehingga kata Rasulullah pernah menyampaikan bahwa sesungguhnya yang baik itu akan mendatangkan kebaikan. Jadi makanya kita perlu memperhatikan makanan itu halal haramnya secara zat dan juga secara kita mendapatkan makanan itu halal apa haram gitu. Allah menyampaikan ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu sholiha inni bima ta'maluna alim. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang thayyib, yang baik, dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi di sini ada dua kalimat yang Allah sandingkan, yaitu makanan yang baik dengan amal soleh. Berarti secara nggak langsung makanan yang baik itu akan menggiring kita melakukan amal soleh. Baik di sini baik secara halal haramnya dan juga baik secara kita mendapatkan halal atau haram caranya gitu. Begitupun sebaliknya, makanan yang tidak baik, yang tidak halal, makanan yang haram itu akan membawa kita untuk mudah melakukan kemaksiatan. Makanya ada kemungkinan ketika kita mudah melakukan kemaksiatan, berarti ada kemungkinan ada yang salah dengan apa yang kita makan. Karena makanan itu luar biasa dampaknya. Suatu ketika Rasulullah pernah mendapati seseorang yang dalam perjalanan jauh
berdoa kepada Allah, mengangkat tangannya ke atas. Jadi seorang musafir mengangkat tangannya ke atas, berdoa kepada Allah. Kan doa itu akan mudah diijabah oleh Allah ketika kita sedang safar, ketika kita sedang perjalanan jauh. Itu doanya mustajab. Lalu doa juga akan mustajab ketika kita mengangkatkan tangannya ke atas. Jadi waktu itu ada seseorang yang ketika safar, ketika perjalanan jauh, dia berdoa dan mengangkat tangannya ke atas. Tapi kata Rasulullah apa? Bagaimana mungkin Allah mengabulkan doanya sedangkan yang dia konsumsi adalah makanan yang haram. Pakaian yang dia pakai adalah pakaian yang dihasilkan dari sesuatu yang haram. Jadi walaupun unsur-unsur doa itu dikabulkan, yaitu safar dan angkat tangannya di atas, tapi itu semua tidak berguna ketika dia mengkonsumsi makanan yang haram dan dia menggunakan fasilitas, yaitu pakaian yang haram. Jadi makanan yang haram ini selain berdampak pada aktivitas yang kita lakukan, juga berdampak pada doa yang kita panjatkan. Jadi doanya tertolak gitu kalau kita mengkonsumsi makanan yang haram. Suatu ketika masih kerabatnya Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas, ini seorang sahabat yang terkenal doanya mustajab. Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasul tentang bagaimana supaya doa saya dikabulkan, hajat saya dikabulkan. Lalu Rasulullah menjawab, "Ya Sa'ad, kalau kamu ingin doamu dikabulkan oleh Allah, maka perbaikilah makananmu." Jadi yang suruh diperbaiki sama Rasulullah kepada Sa'ad itu adalah makanannya. Maka semenjak itu Sa'ad memperhatikan apapun yang dia makan, baik secara zatnya halal atau haram, dan juga sumbernya halal atau haram. Selain itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam makan atau mengkonsumsi sebuah makanan, kita juga harus memperhatikan adab-adabnya. Misal adab ketika makan, salah satunya adalah menyebut nama Allah, yaitu dengan mengucapkan bismillah. Lalu kita memakan dengan menggunakan tangan kanan. Kata Rasulullah SAW, la ta'kulu bisimal, fa inna syaitana ya'kulu bisimal. Kata Rasul, janganlah kalian makan dengan tangan kiri. Fa inna syaitana ya'kulu bisimal, karena sesungguhnya syaitan makan menggunakan tangan kiri. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, selain kita memperhatikan makanan itu halal atau haram, kita juga harus mengkonsumsinya dengan cara yang halal gitu, dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu memakan dengan menggunakan tangan kanan. Banyak sekali faedahnya kenapa kita harus menggunakan tangan kanan, karena tangan kiri kita sering kita gunakan untuk hal-hal yang kotor gitu. Masa untuk hal yang masuk ke dalam tubuh kita yang nantinya akan menggerakkan jasad kita, kita konsumsi dengan tangan kanan, kiri. Maka jangan sampai gitu tuh, hal-hal yang masuk ke mulut kita konsumsi dengan tangan kiri. Lalu selain kita harus menggunakan tangan kanan, Rasulullah juga melarang kita mencela makanan. Kata Rasul, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala ma aba Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun, sama sekali tidak pernah mencela suatu makanan. Inistahahu akalahu, apabila Rasul itu menyukainya, maka Rasul itu memakannya. Wa in karihahu tarakahu, dan apabila Rasul tidak menyukainya, maka Rasul tidak mencelanya, tapi tidak memakannya.
Jadi ini juga sebagai pelajaran bagi kita, jangan sampai misal istri kita memasak makanan bagi kita lalu kita nggak suka lalu kita mencela makanannya. Sungguh ketika kita mencela makanan itu maka kita termasuk orang yang kufur dan juga diancam oleh Rasulullah. Maka kalau kita tidak suka jangan dicela makanannya, lebih baik diam dan tidak memakannya. Itu cara paling aman lah. Jangan bilang ini makanan gak enak gitu. Ini makanannya, walaupun makanannya memang secara memang gak enak gitu, tapi jangan sampai dicela gitu, karena itu dilarang oleh Nabi. Lalu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, selain itu ada juga, yaitu kita tidak boleh meniup makanan. Ini yang masih sering kita lakukan, baik makanan ataupun minuman. Ketika panas itu solusinya bukan ditiup, tapi ini makruh ya sifatnya ya, bukan haram ya. Jadi ketika kita udah terlanjur meniup, bukan berarti makanan itu jadi haram. Tapi Rasul tidak menyukai itu. Kata Rasul, Nabi Muhammad SAW melarang pengembusan nafas dan peniupan makanan dan minuman pada bejana. Jadi kalau kopi panas itu jangan ditiup dulu Pak, langsung diminum aja. Atau makanan lah, mie misal, jangan ditiup, tapi lebih baik dikipas. Nusa Rara itu sering ngajarin kan dalam lagunya, lebih baik dikipas gitu. Jangan tiup yang panas, lebih baik dikipas. Karena memang ada hadisnya, kita melarang meniup makanan ataupun minuman yang panas, lebih baik dikipas. Bahkan secara medis, saya belum mempelajari lagi, bapak-bapak boleh nanti searching gitu tuh. Secara medis ternyata meniup makanan atau minuman yang panas itu nggak baik. Jadi masya Allah, Rasulullah sudah menyampaikan ini jauh sebelum para medis itu berbicara. Jadi luar biasanya Islam itu. Kita taat kepada Rasul tanpa mengetahui faedahnya itu udah menjadi pahala bagi kita. Dan ketika kita tahu ternyata taat kepada Rasul itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Pokoknya secara medis itu nggak baik, akan mendatangkan sebuah penyakit. Saya belum mempelajari lagi, tapi saya pernah dengar informasi itu. Ya Kang Regi ya, gitu. Lalu dalam memakan atau meminum, terutama dalam meminum juga ada sebuah larangan dari Rasulullah atau sebuah anjuran dari Rasulullah bahwa kita harus minum dengan 3 tegukan. Kata Rasul, janganlah kalian minum seperti minumnya hewan, tetapi minumlah kalian dengan 2 atau 3 kali. Dan jika kalian minum, sebutlah nama Allah, yaitu membaca basmalah, kemudian pujilah Dia, yaitu membaca hamdalah ketika kita mengangkat minuman itu. Jadi kalau kita minum santai aja Pak, 3 kali tegukan gitu. Nanti kalau mau minum lagi ya jeda dulu gitu. Jangan sekali glek gitu. Pasti ini ada faedahnya, tidak mendatangkan kebaikan ketika kita melakukan seperti itu. Rasul juga kan pernah menyampaikan istilah tubuh kalian sepertiga itu untuk makanan, sepertiga itu untuk minuman kan, sepertiga lagi untuk apa? Bernafas. Nah ini kalau kita tidak tahu faedahnya, maksudnya apa sih gitu tuh Rasul ngasih tahu kayak gini. Padahal Rasul memberitahu itu pasti karena itu baik untuk kita. Tidak mungkin Rasul menganjurkan sesuatu sedangkan sesuatu itu tidak baik untuk kita, itu tidak mungkin. Maka kita sebagai umatnya Nabi, kita ya taat saja pada Nabi. Apalagi kalau kita tahu ternyata ada kebaikan di sana gitu. Kita nggak tahu aja kita harus taat, apalagi kita tahu. Mungkin itu saja jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Semoga kita bisa lebih memperhatikan makanan itu secara zat, baik itu halal ataupun haram. Karena tanpa kita ketahui, memang Allah insya Allah akan mengampuni kita ketika kita secara tidak sengaja mengkonsumsi makanan yang haram. Allah akan mengampuni kita insya Allah. Tapi makanan yang haram itu sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh kita, lalu sedikit atau besar kemungkinan akan berefek pada diri kita. Makanya jangan heran ketika kita ternyata sangat mudah bermaksiat,
terus anak kita mungkin agak bandel, mungkin itu dosa-dosa kita di masa lalu yang pernah mengkonsumsi makanan yang haram. Maka solusinya apa ya? Solusinya bertobat, memohon ampun kepada Allah ketika kita mendapati sesuatu yang tidak enak gitu tuh. Anak saya kalau diomongi nggak nurut gitu, ya kita evaluasi diri, kita bertobat kepada Allah. Mungkin itu dari dosa-dosa kita yang kita lakukan di masa lalu, atau dari makanan yang dulu pernah kita konsumsi dan juga anak kita konsumsi sehingga berdampak kepada anak kita saat ini. Maka solusinya adalah bertobat, memohon ampun. Semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam melakukan pertobatan sehingga kita sangat mudah untuk diarahkan melakukan kebaikan, begitupun anak dan istri kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja untuk kegiatan kultum pagi ini. Semoga bermanfaat, dan di akhir marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga Allah jadikan segala aktivitas yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi nikmahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa dini sultani. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min azabil qabr. La ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawasikillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wamlaha binurikal ladzi la yahbu wasrah suduraha bifaidil imani bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So